Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 617. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan dari Lusu. Perjalanannya menuju Jianlu di dimensi lain. Setelah kemarin, nama Lusu telah tersingkir dari pemilihan Jianlu. Nampak semua orang pun menyalakan petasan dengan sangat riang gembira. Karena di sini mungkin Lusu tidak akan mengganggu di tempatnya lagi atau mengganggu di bandar judi di Wangcheng. Semua orang pun nampak senang, ia pun sukaria dan selamat kepada Lusu karena ia telah tersingkir dari Jianlu. Beberapa saat kemudian, setelah mereka semua pun merayakan hal tersebut, tak lama kemudian di sini ada seseorang yang berkata kepada semua orang yang ada di Wangcheng. Ia menceritakan bahwasannya Lusu telah diterima terlebih dahulu. He Jianlu mengeluarkan dekrit bahwa nama Lusu di tablet Cheng Jian menghilang bukan karena dia dieliminasi, tetapi karena dia diterima terlebih dahulu, ucap dari seseorang di sana. Semua orang pun kaget dan murung kenapa bisa-bisanya Lusu saat ini telah diterima di Jianlu. Awalnya mereka gembira, tapi sekarang mereka pun tidak bisa seperti yang ia bayangkan. Tak lama kemudian di sini orang-orang pun bingung kenapa Lusu bisa dipilih terlebih dahulu, padahal sebelumnya pemilihan Jianlu tidak akan seperti itu, bahkan bertahun-tahun lamanya. Di sini seseorang pun berkata kepada temannya yang lain, "Hei Lusu diterima lebih awal, apakah saya mendengarnya dengan benar?" ucap seseorang di sana. Temannya pun menimpali dan bercakap kepadanya, "Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi senjata kita semua sia-sia," ucap seseorang di sana. Karena mereka pun sukaria, saat ini ia merasa akibat itu adalah hal yang tidak enak. Di sini setelah semua orang pun riang gembira, di sana telah ada informasi bahwasannya Lusu telah diterima di Jianlu dan mereka mengadakan sesuatu yang sia-sia, ucap dari seseorang di sana. Tak lama kemudian di sini seseorang pun berkata dari belakang, "Untuk yang terbaik setidaknya pasar taruhan stabil dan tidak ada orang yang memanipulasi perjudian kita," ucap seseorang di sana. Meskipun semua orang pun saat ini telah murung karena Lusu diterima terlebih dahulu, tapi bagi mereka peluang yang sangat baik karena pemilihan atau perjudian di sana tidak diganggu oleh Lusu dan fokus di Jianlu. Orang yang lain pun berkata kepada yang lainnya, "Hei, Baising, semua orang harus pergi," ucap mereka semua mengusir orang-orang yang telah merayakan Lusu dan saat ini murung karena Lusu telah terpilih di Jianlu. Di sana terlihat seseorang yang kemudian tidak berkata apa-apa. Ia menatap orang-orang bahwasanya di sini ada sesuatu yang aneh. Ternyata di sini adalah gerombolan dari Li Fengfeng dan Master satu yang lain. Teman dari Li Fengpeng pun berkata kepada Li Fengpeng dan temannya, "Mengapa Lusu diterima oleh Jianlu terlebih dahulu?" ucapnya. Di sini Li Fengpeng pun marah karena Lusu bisa-bisanya diterima di Jianlu. Apa sebabnya? Padahal dia telah mengacau di semua hal, bahkan di bandar perjudian. Di sini Li Fengpeng pun berkata, "Saya tidak yakin," ucap Li Fengpeng. Lantas temannya pun bercakap-cakap, "Saya juga tidak yakin," ucapnya. Mereka pun tidak yakin karena Lusu saat ini telah diterima di Jianlu dan dia akan mengatakannya langsung ke Jianlu. "Hei, apa yang ia pikirkan? Oke, mari kita pergi dan mencari tahu," ucap Li Pengpeng dan semua orang yang ada di sana dari gerombolan Li Pengpeng. Tak lama kemudian di sini Li Pengpeng dan gerombolannya pergi ke suatu tempat, yakni Jianlu. Beberapa saat kemudian di sini tengah diperlihatkan. Mungkin ini adalah salah satu pondok pedang yang dinilai sangat misterius. Di sana terlihat angin yang berhembus sangat kencang untuk jalan menuju Jianlu. Mungkin energi itu sangat luar biasa dari pondok pedang dan semua orang pun bingung untuk masuk ke sana, terutama Li Pengpeng dan juga yang lainnya. Tak lama kemudian Li Fengfeng dan gerombolannya pun sampai di Jianlu. Ia pun berpikir dan akan mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Lusu bisa diterima terlebih dahulu. Setelah ia sampai di Jianlu dan ia pun bertemu sosok yang sangat luar biasa. Di sini Li Pengpeng pun
berkata kepada sang pondok pedang, "Murid Li Pengpeng, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada para senior Jianlu," ucap Li Pengpeng dari balik gerbang. Di sana kekuatan yang sangat luar biasa terpancar dari dalam dan tembus keluar. Di sini Li Pengpeng dan gerombolannya pun sudah sampai di sana dan melaporkan situasi yang terjadi di Wangcheng. Ia nampaknya tidak percaya bahwasanya Lu Su telah diterima terlebih dahulu dan ia berkata bahwasanya ia akan mengkonfirmasinya. "Hei, katakan apa?" ucap dari seseorang di balik gerbang tersebut. Sosoknya yang misterius kini tidak terlihat karena tertutup kabut yang cukup tebal. Tak lama kemudian di sini Li Pengpeng dan gerombolannya pun berteriak karena dia tidak setuju kenapa Lu Su bisa sampai atau diterima di Jianlu terlebih dahulu melebihi orang-orang lain atau kandidat Jianlu yang lain. Li Pengpeng pun berkata, "Mengapa Lu Su bisa diterima lebih awal? Jianlu belum pernah melakukan ini sebelumnya," ucap dari Li Pengpeng. Tak lama kemudian ia pun berkata, "Apakah ini melanggar aturan?" ucap dari Li Pengpeng kepada sosok yang sangat luar biasa di balik gerbang tersebut. Tak lama kemudian di sini ada sosok yang sangat mengerikan di dalam. Ia pun berkata dan melihat matanya sangat berbinar. "Apa? Aturan?" ucapnya dari dalam sana. Di sini nampak sosok monster yang sangat besar. Kemungkinan itu adalah monster yang sangat kuat sekali hingga Li Pengpeng sang master level 1 pun bisa kewalahan jika menghadapi monster tersebut. Tak lama kemudian di sini monster tersebut pun keluar dengan cakarnya yang cukup tajam. Bam! Ia pun keluar dan menunjukkan wajah aslinya. Di sini Mimin kelihatan sangat serius karena mungkin ini adalah sosok yang kuat dari balik Jianlu. Dan kenapa Lu Su harus berangkat ke sini untuk pemilihan atau ikut pemilihan di Jianlu? Nampaknya ada sesosok monster yang sangat besar sekali ditunggangi oleh seseorang di atas sana. Istana Dewa dan Raja tidak berbicara dan Jianlu adalah aturannya, ucap seseorang di sana mengatakan bahwasanya jika Istana Dewa dan Raja Dewa tidak berbicara apapun, maka saat ini yang menggantikan ucapannya adalah Jianlu dan Jianlu akan menerapkan aturan itu sesuai dengan mereka. Nampak semua orang pun ketar-ketir bagaimana ada monster yang sangat besar seperti hal tersebut. Di sini Li Pengpeng dan gerombolannya pun bingung. "Apakah kamu tidak mengerti ini?" ucap dari Gu Lingfei, yakni sang Grandmaster dari Jianlu. Di sini terlihat sosok yang cantik menawan. Ternyata dia adalah murid atau Grandmaster dari Jianlu, yakni Gu Lingfei. Bagi penggemar Lu Su dimanapun Anda berada, mungkin Mimin akan promosikan Guling Fei ini. Mimin pikir Guling Fei itu adalah laki-laki, ternyata Guling Fei itu adalah perempuan. Dan Mimin akan melanjutkannya karena Mimin menilai bahwasanya Guling Fei sangat menarik. Tak lama kemudian di sini Li Pengpeng pun berkata bahwasanya ini Guling Fei, ucapnya. Ia pun berpikir bahwasanya saya tidak berharap bahwa Tuan Besar Jianlu secara pribadi akan maju untuk menjelaskan ini, ucap dari mereka semua dari pikirannya. Tak lama kemudian di sini ia pun melapor, tapi Lu Su itu berperilaku buruk. Alasan mengapa Jianlu adalah untuk orang-orangku naik karena mungkin sesuatu yang aneh, ucap dari Li Pengpeng dan yang lainnya kepada Sang Guling Fei, yakni Grandmaster dari Jianlu. Ia pun tetap ngotot bahwasanya Lu Su seharusnya tidak diterima di sana. Tapi di sini kemudian Guling Fei kelihatan marah. Seketika itu macan yang besar itu kemudian meraung. Wow. "Hentikan, mengapa Jianlu saya bisa berdiri di Luzhou? Apakah karena kita berperilaku baik dan dikagumi oleh orang lain? Apakah karena kita telah diturunkan di seluruh dunia? Bukan karena kita bisa bertarung," ucap Guling Fei kepada orang-orang tersebut. Nampak mereka semua pun ketakutan dengan monster yang ada di depannya. "Bisa-bisa, tapi itu tidak adil," ucap seseorang dari sana. Yakni teman Guleng Fei, teman dari Li Pengpeng yang tidak terima bahwasanya Lu Su diterima terlebih dahulu, padahal yang lain belum.
Tak lama kemudian di sini Guli Feng pun berkata kepada mereka semua, apa ketidakadilannya, ucap dari Guling Fei kepada Li Pengpeng dan yang lainnya. Ia menunjuk bahwasanya tidak ada ketidakadilan. Ia adalah menunjuk sesuatu yang pas menurut Jianlu, ucap dari Guling Fei. Lantas Guling Feng pun berkata, apakah Anda pikir kami bias? Ini sebenarnya melindungi Anda, ucap dari Guling Fei. Yang ternyata di sini pemilihan dari Lu Su untuk diangkat dan pergi Jianlu, kemungkinan ini akan bernasib baik kepada mereka semua, ucap dari Guling Fei. Tak lama kemudian di sini Guling Fei menceritakan bahwa sesungguhnya Lu Su adalah orang yang sangat kuat. Apakah kamu belum mengetahuinya? Sejak awal Lu Su berencana untuk melenyapkan kalian semua, ucap dari Guling Fei. Di sini semua orang pun sudah ditandai bahwasanya mereka akan dihabisi oleh Lu Su. Tapi di sini Guling Fei dan rombongan dari Jianlu pun tidak melakukan itu dan menarik Lu Su ke Jianlu terlebih dahulu biar tidak mengacau di Wangcheng. Jangan biarkan dia bergabung denganmu. Seleksi adalah keadilan terbesar, ucap seseorang di sana. Mereka semua pun berbisik satu dengan yang lainnya. Apakah mungkin Lu Su sekuat itu? Apakah dia bisa menghabisi semua orang yang ada di Wangcheng? Bahkan menghabisi kita, ucap orang tersebut. Hei, apakah bukan satu bisakah itu bagi semua orang dan pemain kita, ucap dari teman Li Pengpeng. Mereka pun nampak bingung karena mungkin itu adalah pilihan yang tepat menurut mereka dan menurut Jianlu juga. Tak lama kemudian di sini Guling Fei pun berkata, dia memang memiliki kekuatan itu. Dengan sangat tegas ia menyampaikan bahwasanya Lu Su sangatlah kuat melebihi apa yang mereka bayangkan. Bahkan Lu Su bisa menghabisi semua orang yang ada di Wangcheng. Di sini mereka pun tercengang melihat kekuatan Lu Su dan berpikir bahwasanya Lu Su memang sangat luar biasa. Lantas Guling Fei pun berkata, kalau tidak apakah menurut Anda dia untuk mengambil uang di kasino? Ucap Guling Fei kepada mereka. Ia pun menanyakan bahwasanya kemungkinan Lu Su di sana tidak hanya uang, tapi juga yang lain. Di sini mereka pun berpikir, bagaimana perasaan Anda bahwa barang itu benar-benar untuk uang? Pikir Li Pengpeng dan yang lainnya. Lu Su datang untuk uang dan Lu Su datang untuk Jianlu. Lu Su datang untuk semua hal, pikir mereka. Tak lama kemudian di sini Guling Fei pun menghela nafas. Ia pun berkata, semuanya hilang. Dia bukan seseorang yang bisa Anda ikuti. Lebih baik mempelajari latihan Anda sendiri daripada membandingkan dengan orang lain, ucap dari Guling Fei kepada mereka semua. Tak lama kemudian di sini terlihat Guling Fei yang sangat kuat menunggangi monster yang sangat luar biasa. Ia pun berpikir bahwasanya selama Lu Su diterima dia mungkin akan berhenti dan tidak akan mengacau, pikir Guling Fei. Beberapa saat kemudian, keesokan harinya terlihat di sini di pasar Wangcheng. Semua orang pun bingung karena Lu Su telah diterima di Jianlu dan saat ini mereka akan berubah pikiran dan tidak akan memusuhi Lu Su lagi. Nampak Lu Su pun di sini resah karena namanya telah dihilangkan dari Jianlu, tapi dia pikir bahwasanya dia dipilih terlebih dahulu. Mungkin ini adalah sesuatu yang menyakitkan, pikir Lu Su. Ia pun berpikir bahwasanya dia tidak akan mendapatkan uang lagi. Wah, ini akan menjadi sesuatu yang hilang, ucap Lu Su, yang saat ini murung karena dia telah terpilih di kandidat Jianlu. Ia pun berpikir bahwasanya Jianlu tidak normal karena ia memilihnya terlebih dahulu sebelum Lu Su mengambil uang mereka semua. Cacat, Wangcheng kasino tentang saya hilang, ucap Lu Su. Ia pun berharap bahwasanya ia akan dapat uang yang banyak dari kasino Wangcheng dan tetap menghabisi orang-orang yang akan menuju Jianlu. Tapi di sini ketika Jianlu telah memilihnya, mungkin kesempatan itu telah hilang. Sebelum saya bisa menangkap semua kandidat, Jianlu memotong keberuntungan saya, ucap Lu Su yang saat ini frustasi dan bingung.
bagaimana caranya untuk mendapatkan uang lagi dan membeli baju ajaib lagi. Di sini Lusu pun mondar-mandir untuk mendapatkan uang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Lusu pun marah, ia pun ingin menghajar semua orang yang ada di Wangcheng. Kalau begitu jangan hentikan aku. Aku akan melawan mereka semua, ucap Lusu ingin bepergian. Di sini nampak Xiaoyu dan Yisian pun bingung melihat Lusu. Xiaoyu pun tersenyum dan berkata kepadanya, jika Anda ingin pergi, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Tetapi saya pikir Anda tidak dapat mengalahkan orang lain sekarang, ucap dari Xiaoyu menyampaikan itu kepada Lusu. Yesian pun tercengang dengan ulah bosnya yang arogan dan ingin menghabisi semua orang. Tak lama kemudian di sini Lusu pun berpikir bahwasanya perkataan Xiaoyu itu benar. Ia pun berhenti sejenak dan tercengang. Apa yang kau pikirkan dan apa yang aku pikirkan, pikir Lusu. Dia pun diam tak berkata apapun. Tak lama kemudian di sini seperti halnya Lusu, ia pun lemah gulai gemulai. Apa sekarang? Langsung ke Jianlu untuk melapor, ucap Lusu. Yang saat ini kemungkinan dia harus melapor ke Jianlu karena dia telah diterima terlebih dahulu ketimbang yang lainnya. Tak lama kemudian di sini Xiaoyu pun mengatakan, ia berkata, lagi pula itu tidak mendesak, mereka tidak mengatur waktu pelaporan Anda, ucap dari Xiaoyu kepada Lusu. Di sini nampaknya Lusu ingin melapor, tapi Xiaoyu mengatakan bahwasanya tidak ada aturan untuk melapor sekarang atau nanti, dan mungkin itu akan bisa dilakukan nanti, ucap Xiaoyu. Tak lama kemudian di sini Xiaoyu pun berkata lagi kepada Lusu, meski cacatmu sudah hilang, tapi yang lain masih ada, ucap dari Xiaoyu kepada Lusu. Di sini Xiaoyu pun menimpali lagi dan berkata kepadanya, Anda masih dapat terus menghilangkan kandidat Jianlu loh, ucapnya. Ia menyarankan bahwasanya meskipun saat ini Lusu telah diterima di Jianlu, tapi dia bisa untuk menyingkirkan orang lain demi mendapatkan uang. Di sini nampak iblis kecil pun tiba, yakni Xiaoyu yang mengatakan itu kepada Lusu. Dengan sukacita di sini Lusu mengacungkan jempolnya kepada Xiaoyu bahwasanya itu adalah ide yang strategis dan menarik. Ya, kenapa aku tidak menjawab? Ucap dari Lusu kepada Xiaoyu. Xiaoyu, kamu benar-benar seorang pria yang bijaksana, kata Lusu mengejek Xiaoyu. Tapi di sini bukan pria, yakni wanita. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Setelah di sini Lusu dikasih tahu jalan yang menarik untuk mendapatkan uang. Tak lama kemudian di sini Xiaoyu pun berbalik. Ia pun berkata kepada Lusu, sekarang setelah Anda memasuki Jianlu, kami akhirnya bisa hidup damai di kota kerajaan, ucap dari Xiaoyu. Ia pun berpikir bahwasanya ia akan santai-santai dan tidak akan dimusuhi lagi oleh orang-orang yang ada di Wangcheng. Bahkan rumahnya dirobohkan seperti waktu yang lalu, ucap Xiaoyu. Tak lama kemudian di sini Xiaoyu pun mengajak Lusu untuk pergi ke suatu tempat yang kemungkinan itu adalah sesuatu yang menarik untuk membangun. Apakah Anda tidak ingin kembali ke rumah tempat Songji atau Songke Kasino mengirim Anda? Lihat itu, ucap Xiaoyu kepada Lusu. Ia mengatakan bahwasanya ia ingin mengunjungi tempat si bandar Songke memberikan rumah. Dan saat itu rumahnya telah dihancurkan oleh orang-orang yang membenci Lusu dan saat ini telah roboh semua. Dan Xiaoyu ingin mengajak Lusu ke sana untuk membangun kembali. Tak lama kemudian di sini Lusu pun mengiyakan perkataan dari Xiaoyu. Ia pun bergegas untuk kembali ke rumah yang telah dihancurkan oleh orang-orang di Wangcheng. Setibanya di sana 20 menit kemudian, Lusu, Xiaoyu dan Yisian pun telah hadir di rumah yang telah roboh semuanya. Dan angin berhembus. Di sini nampak mereka berdua bingung bagaimana bisa rumah ini bisa hancur seperti itu. Ini mungkin adalah pasangan yang kurang menarik. Rumah yang bagus sayang sekali, ucap dari Lusu melihat rumahnya yang roboh semua. Padahal itu pemberian dari Bandar Songke dan saat ini kemungkinan harus direnovasi. Tak lama kemudian di sini layaknya arsitektur, di sini Xiaoyu ingin membangunnya kembali.
karena dia bisa membangun setiap saat dan dia membuka petanya untuk membangun rumahnya kembali. Xiaoyu pun berkata kepada Lu Su, "Tidak masalah, saya sudah menemukan cara untuk membangunnya kembali," ucap Xiaoyu kepada Lu Su. Saat itu Lu Su pun tercengang kenapa Xiaoyu sudah memperhitungkan hal tersebut. Ia pun menatap peta yang dimiliki oleh Xiaoyu. Beberapa saat kemudian, di sini kelihatannya orang-orang ingin menghampiri Lu Su karena Jianlu dianggap tempat yang sangat terhormat. Dan di sini Lu Su telah diterima di Jianlu, maka tidak wajib atau tidak harus orang-orang memusuhi Lu Su. Karena di sini Lu Su adalah murid dari Jianlu dan semua orang akan mendekat kepada Lu Su dan mendekat kepada Jianlu. Karena Jianlu adalah suatu tempat yang kemungkinan bisa melindungi mereka dari bahaya. Orang-orang yang sangat kuat dan terhormat membuat mereka sangat kagum kepada Jianlu dan murid-muridnya. Di sini Xiaoyu dan Lu Su pun nampak bingung. Yixian pun santai-santai di belakangnya ketika orang-orang pun datang untuk mendekat. Ia mengetahui bahwasanya Lu Su telah diterima di Jianlu dan tidak akan mungkin untuk memusuhi Lu Su lagi. Lu Su pun bingung kenapa orang-orang di sini kelihatan sangat aneh. Ia lantas bercakap atau berkata kepada Xiaoyu, "Saya menemukan bahwa sikap orang-orang Wang Cheng terhadap kami telah banyak berubah hari ini," ucap Lu Su berbisik kepada Xiaoyu. Nampak di sana orang-orang pun datang kepada Lu Su. Xiaoyu pun melihat dan ia berkata, "Bagaimanapun Anda sekarang adalah murid Jianlu dan identitas Anda berbeda," ucap dari Xiaoyu kepada Lu Su. Di sini karena Jianlu sangat luar biasa, maka orang-orang akan datang untuk mendatangi Lu Su dan akan berteman dengan mereka. Hal tersebut bisa dimungkinkan bahwasanya pemilihan Jianlu akan didominasi oleh Lu Su dan Lu Su bisa merekomendasikan mereka semua ke Jianlu atau beberapa orang yang kemudian bisa direkomendasikan ke sana. Tak lama kemudian di sini telah datang seseorang ke rumah Lu Su yang telah roboh. "Dok, dok, dok, halo, saya Tule dari negara bagian barat," ucap seseorang di sana menemui Lu Su. Yakni si Tole yang memiliki uang yang banyak yang ingin menyogok Lu Su agar Lu Su bisa menjadi temannya. Karena saat ini Lu Su adalah seseorang yang dipilih oleh Jianlu sebagai murid, maka tak pantas jika Tule tidak mendekat dengannya. "Hei, selamat sebelumnya menjadi murid Jianlu. Ini adalah hadiah kecil dari keluarga saya," ucap Tule kepada Lu Su dan juga Xiaoyu. Nampak Lu Su pun bingung siapa gerangan yang tiba-tiba datang ke sana. Beberapa saat kemudian di sini tengah ada Tule membawa uang yang sangat banyak. Ia pun akan memberikan kepada Lu Su dan akan berteman dengannya. "Silahkan tertawa," ucap dari Tule kepada Lu Su. Ia pun ingin memberikan uang yang cukup banyak kepada Lu Su dan berharap ingin menjadi teman dan terpilih sebagai seseorang yang pas di Jianlu, pikir Tule. Mungkin semua orang akan mendekat ketika Lu Su saat ini tengah terpilih sebagai murid Jianlu. Tapi beberapa saat kemudian di sini mata Lu Su pun menjadi hijau dan terbinar-binar. Ia menganggap bahwasanya itu adalah uang yang cukup banyak dan itu bisa dipakai untuk membeli sesuatu yang merasa dibutuhkan oleh Lu Su. Tiba-tiba di sini Yixian dan Xiaoyu pun tercengang melihat Lu Su yang bertingkah aneh. Lu Su pun berkata dalam hati, "Begitu cepat untuk memberikan hadiah untuk memenangkan saya. Keluarga kaya Lu Su benar-benar baik dalam hidup," ucap Lu Su. Karena Lu Su pencinta uang, di sini matanya langsung hijau dan ingin mendapatkan uang tersebut. Tapi di sini Lu Su pun berlagak sok jaim dan dia berkata bahwasanya itu adalah sesuatu yang menarik. Ia pun batuk. "Oke kalau begitu," ucap Lu Su. Tak lama kemudian dia sok jaim dan berkata, "Apa peluang Anda?" Agak kasar untuk memperkenalkan diri tanpa mengatakan kemungkinannya, ucap Lu Su berteriak kepada Tule. Tule pun nampaknya bingung perbuatan Lu Su yang ia katakan. "Apa? Apa artinya ini?" ucap dari Tule menatap Lu Su yang sangat bingung. Apakah saat ini Lu Su berniat bahwasanya Tule tidak berharga atau Tule akan disingkirkan oleh Lu Su?
Beberapa saat kemudian di sini Lusu pun mendominasi. Dan Tule berpikir bahwasanya apakah saya memiliki peluang tinggi, apakah dia akan terbunuh di tempat tersebut. Bisa saja karena Lusu di sini sangat kuat dan Tule berharap ia akan selamat, tapi itu tidak mungkin. Karena mungkin akan berbalik dan dia akan terbunuh di hadapan Lusu. Lantas nilai emosi negatif pun muncul dari Mitule plus 666. Nampaknya kehadiran Tule pun sangat membingungkan. Dan tiba-tiba Lusu pun berkata kepada Yesian, sang informan. "Hei Yesian, apa peluangnya?" ucap Lusu kepada Yesian. Lantas Yesian pun menceritakan peluangnya terhadap Tule. "Peluangnya agak rendah dan tidak sepadan," ucap dari Yesian yang sangat kompak. Di sini Tule pun bingung kenapa mereka bisa kompak seperti itu dan mungkin ini akan berbahaya bagi dia. Ia pun lantas bingung dan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika Yesian berkata itu kepada Lusu. Beberapa saat kemudian di sini setelah Yesian mengatakan bahwasanya tidak ada kemungkinan. Lantas kemudian Lusu pun menjabat tangan Tule. Oke, ucap Lusu kepada Tule. Itu adalah tanda bahwasanya Lusu menerima uang yang diberikan oleh Tule. Dengan nada yang sangat menawan, di sini Lusu mengatakan, "Halo Tule, aku sudah lama mengagumimu. Hadiah apa yang kamu bawa?" ucap Lusu mengatakan itu kepada Tule. Tule pun nampak tercengang apakah dia akan selamat atau dia akan dibunuh oleh Lusu dengan nada yang seperti itu. Bagaimana hal-hal akan berubah? Seperti ini, Lusu memasuki Jianlu tetapi dia masih ingin menyerang kandidat lain, ucap dari Tule. Ia pun berpikir bahwasanya Lusu akan menyerangnya. Tak lama kemudian di sini ia pun bergegas untuk siap-siap berpamitan. Ia pun mencabut tangannya dan berkata kepada Lusu, "Ya, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal." Hahaha, ucap dari Tule kepada Lusu. Setelah Tule memberikan uang tersebut, ia pun bergegas dan ingin kabur dari Lusu. Jangan sampai dia terbunuh oleh Lusu. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya. Dan selamat menonton. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini agar channel Mimin terus memberikan informasi yang sangat menarik dan cerita yang sangat lucu. Terima kasih banyak.